Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini kita memasuki bab baru, yaitu tentang menyempurnakan agama melalui haji dan umroh bersama Ibu Santi Herliani. Nah, sebelum lebih jauh, kita bahas dulu pengertian haji dan umroh. Haji menurut bahasa yaitu menuju ke suatu tujuan. Sedangkan menurut istilah, yaitu berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah dengan sifat-sifat waktu dan syarat-syarat tertentu. Sebagai salah satu rukun Islam, kewajiban haji disyaratkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 97 dan Quran surah Al-Hajj ayat 27. Sedangkan umroh menurut bahasa yaitu artinya berkunjung. Sedangkan menurut istilah yaitu berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan umroh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umroh disebut juga dengan haji kecil karena beberapa ketentuannya hampir sama dengan haji, misalnya tentang syarat-syarat, rukun, atau larangan-larangannya. Apalagi perintah umroh disejajarkan dengan perintah haji dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan pelaksanaan haji. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat ibadah haji dan umroh. Nah, di sini ada syarat-syarat ibadah haji dan umroh. Yang membedakan syarat-syarat ibadah haji dan umroh itu dalam waktunya saja. Untuk selebihnya itu sama, beragama Islam, merdeka, istihad atau mampu. Nah, di sini waktunya yang membedakan. Ketika haji waktunya ditentukan dan ketika umroh waktunya kapan saja tidak ditentukan. Jika wanita itu harus dengan mahramnya gitu, baik itu saudaranya, keluarganya maupun suami atau istrinya, suaminya. Wajibnya baik haji maupun umroh wajibnya hanya satu kali dilaksanakan. Nah, selanjutnya untuk rukun ibadah haji dan umroh. Rukun ibadah haji ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sya'i, tahallul, dan tertib. Nah, sedangkan rukun ibadah umroh, ihram, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, serta tertib. Nah, yang membedakan di sini yang tidak ada wukuf di Arafah di umroh. Nah, apa sih itu ihram? Ihram itu berniat mengerjakan haji dengan memenuhi segala ketentuan ihram. Wukuf itu berada di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Kemudian tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 3 kali. Sa'i itu apa? Berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sedangkan tahallul itu mencukur atau menggunting rambut sebagai tanda selesainya ibadah haji. Selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji yang pertama niat ihram dari mikot, kemudian bermalam di Muzdalifah, yang ketiga menginap di Mina, yang keempat melontar jumroh, yang kelima tidak berbuat larangan haji, yang keenam tawaf wado. Sedangkan wajib umroh yaitu niat ihram dari mikot, yang kedua tidak berbuat larangan ihram. Apa sih itu mikot?
Mikot itu batasan waktu atau batasan tempat untuk memulai ibadah haji dan umroh. Sedangkan bermalam atau mabit berhenti sejenak di Muzdalifah tanggal 10 Zulhijjah dan dimanfaatkan mengambil batu kerikil untuk melontarkan jumroh. Sedangkan mabit di Mina yaitu tepat pada malam tasyrik. Melontar jumroh yaitu pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, jadi melempar jumroh. Kerikil-kerikil yang tadi dilontarkan ketika tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Tawaf wado. Tawaf wado itu yaitu tawaf perpisahan atau ketika jamaah hendak meninggalkan Mekah. Nah, selanjutnya ada dam. Dam itu adalah denda yang dikeluarkan karena meninggalkan wajib haji. Adapun ketentuan dam meliputi yang pertama, jika melakukan larangan ihram. Damnya yaitu menyembelih seekor kambing atau sodako ke 6 orang fakir miskin, atau jika tidak mampu yang itu berpuasalah 3 hari. Kemudian yang kedua ada dam untuk istri yang melakukan hubungan suami istri. Untuk suami istri yang melakukan hubungan suami istri, yaitu menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu, maka menyembelih seekor sapi. Tapi jika tidak mampu juga, maka menyembelihlah 7 ekor kambing. Jika hal tersebut masih tidak mampu, maka memberi makan fakir miskin seharga seekor unta. Kemudian yang ketiga, jamaah yang melaksanakan haji tamatu atau haji kiron, yaitu damnya menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban, seekor kambingnya yang sah dipakai kurban gitu. Nah, kemudian atau jika tidak mampu menyembelih seekor kambing, berpuasalah 10 hari. Nah, berpuasanya 3 hari di Mekah dan 7 harinya di tanah air. Kemudian yang keempat, berburu atau membunuh binatang atau mencabut atau memotong pepohonan di tanah haram. Nah, maka itu damnya menyembelih binatang yang sebanding dengan hal yang dilanggar, atau memberi makan fakir miskin senilai dengan hal yang dilanggar, berpuasa atau memberi makan fakir miskinnya 1 mud atau 675 gram per hari, atau binatang buruan dan tumbuhan yang dicabut dibandingkan dengan besar kecilnya hewan kurban. Ada di sini ada sunah-sunah haji. Yang pertama yaitu membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian yang kedua membaca sholawat Nabi SAW. Yang ketiga melaksanakan tawaf kudum, tawaf tahiyah yaitu tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Yang keempat, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang kelima, salat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang keenam, masuk ke Baitullah dari Hijr Ismail. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berhiram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji.
Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kotor serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta qasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah Aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap satu kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahallul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul. Sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahallul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja. Tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Artinya dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3 jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di Google Classroom.